Oke, kemarin kita udah bahas nomor 2 yaitu cara membuat logo, kemudian apa itu logo, pentingnya logo itu apa, yaitu untuk identitas bisnis kalian sendiri. Nextnya kita bakal bikin branding digital. Ini susah, tiap orang beda-beda branding digitalnya apa, bahkan orang freelancer sendiri branding digitalnya masih kurang banget. Kita masih ada bakal ekspansi besar-besaran di branding digital di bulan Agustus ini, semoga terlaksana sesuai jadwal atau mentok akhir tahun lah kita udah bisa branding semuanya, mulai dari bikin aplikasi Android khusus warung freelancer itu kita lagi riset ke arah sana. Kemudian juga untuk yang pertama kali di awal itu kita bikinnya dua, yaitu pertama website warung freelancer, yang kedua kemudian adalah Google Map warung freelancer. Kemudian juga kita bikin Tokopedia warung freelancer, kemudian juga Shopee warung freelancer, dan hampir semua sosial media, baik Twitter, kemudian Facebook, juga kemudian Instagram itu ada warung freelancer semua, meski nggak semuanya aktif, karena ya kita emang masih ongoing ke arah sana. Cuman yang bagus kalian di awal pertama bikin Gmail dulu, Gmailnya warung freelancer atau Gmailnya branding kalian apa. Kenapa? Karena dari branding itu kalian bakal bikin yang lainnya, bikin sisanya. Kalian mau bikin sosial media, kalian butuh Gmail. Kalian mau bikin Instagram, kalian butuh Gmail. Kalian mau bikin Google Map enggak sih? Kebetulan kita juga buka jasa Google Map, yaitu jasa pembuatan akun Google Map. Buat yang tertarik buat minta dibikinin akun Google Map, bisa kontak kami di komentar. Oke, dan setelah itu juga setelah email saya bikin pertama kali yang dibuka itu, ini bakal dibahas lebih jauh di bagian keempat. Sebenarnya bagian keempat udah saya bikin kemarin, cara mencari klien bagi seorang freelancer. Nanti bisa dicek lagi, linknya bakal saya urutkan di sini. Nanti bakal saya buat sebuah playlist, jadi playlist mengenai branding digital, ya prosedur membuat usaha sendiri lah segitu, kalau nggak salah sederhananya. Ya kayak gitu, jadi kayak yang pertama kali harus dibuat, kalau kalian nanya ke saya, yang pertama kali harus dibuat adalah Gmail. Jadi nama brand sekalian @gmail.com. Yang kedua adalah nomor telepon. Pastiin satu nomor telepon untuk satu bisnis kalian. Kenapa? Karena di sini nomor telepon biasanya dipakai buat di berbagai sosial media maupun marketplace, dan itu minta data nomor telepon. Mobile banking, apa namanya, rekening juga bagus kalau kalian emang niat, tapi kalau mau rekening dengan atas nama perusahaan itu biasanya harus under PT, kalau nggak CV minimal. Jadi ya itu modalnya gede, ya mungkin bisa di skip dulu. Ya paling kalian tinggal bikin Google Map-nya, kemudian kalian bikin Google, apa namanya, Facebook-nya, kalau kalian punya email itu dan lain sebagainya. Juga yang nggak kalah penting adalah website. Kenapa website itu penting? Kalau kalian punya website, kalian bakal punya email marketing. Jadi kayak misalnya sales@warungfreelancer.com. Ini sangat powerful banget. Kenapa powerful banget? Nama belakangnya adalah nama brand kalian. Jadi terkesannya, wah bisnisnya serius nih, bukan bisnis ece-ece yang pakai gmail.com. Wah bisnisnya emang beneran udah company nih, udah corporate banget nih gitu. Itu penting. Jadi ya sebenarnya kalau kalian emang mau bikin usaha sendiri, kalian harus open minded dulu ke arah IT. Nggak bisa kalian cuman apa ya, ya boleh sih nyoba-nyoba. Tutorial udah banyak di apa namanya, di internet, di Google, di Mas Google kalian bisa cari cara membuat website, cara membuat email, dan lain sebagainya. Jadi kalau emang niat kalian buat belajar tinggi, kalian bisa ngelakuin kayak gitu. Kak, saya pengen bikin sistem kayak warung freelancer.
Soalnya saya rasa warung freelancer sistemnya udah the good, ada grup-grupnya, sistem grouping dan lain sebagainya. It's okay, kalian serap aja semua ilmu yang bisa kalian serap di warung freelancer. Jadi benar, ini warung freelancer ini sistemnya udah bisa dibilang efisien banget tanpa aplikasi ya. Kalau dengan aplikasi mungkin bisa lebih efisien lagi. Cuman biaya pembuatan aplikasi itu gila, bisa ratusan juta dan Mimin nggak sanggup untuk saat ini. Insya Allah kedepannya kita bakal punya, tapi buat saat ini nggak dulu. Jadi kalau kalian mau bikin konsepnya mirip kayak warung freelancer, ada grup project, ada grup ini, ada grup itu, it's okay. Tapi kalau kalian kaget, saya kan masih numpang di warung freelancer buat nyari reviewnya. Gimana kalau saya di satu grup aja? It's okay juga, kita di awal-awal gitu. Jadi projectnya cuma ketika itu projectnya cuma satu dan kita nggak bikin grup project, tapi kita langsung project di dalam grup utama. Itu di awal-awal dulu. Dan ya kita emang ngelakuin itu. Kenapa? Karena emang belum ada kebutuhan bikin grup baru. Dan dulu juga fee-nya nggak sampai kayak sekarang bisa ada sistem saldo, sistem ini, sistem itu. Fee-nya dulu langsung dikasihin, project beres kasihin, project beres kasihin. Jadi ya wajar gitu, kalian masih brand baru, sistemnya masih mungkin bisa dibilang masih pakai yang lama juga nggak masalah. Kalian nggak ngebutuhin sistem yang serumit orang freelancer pakai sekarang. Setiap project bikin satu grup, kemudian nanti bakal ada proses rekap, bakal ada proses komplain, bakal ada proses bla 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 bla. Pencairan juga masih simple. Ya itu karena kalian masih berkembang, masih di awal. Jadi ya pelajari aja dulu, kalian boleh pakai kayak gitu dulu satu grup satu ini. Ya paling saran aku cuma di situ, mulai dari sekarang kalian udah punya branding sendiri, kemudian kalian harus usahain nomor 4. Nomor 4 ini yang paling penting, ini yang paling sakral. Ibarat kata susah sih, nyari anggota susah, apalagi anggota yang benar. Tapi lebih susah lagi nyari klien. Dan yang paling susah nyari klien yang benar. Jadi Mimin kecewa banget ketika masih banyak anggota yang ngasal, ngawur, ngelakuin kecurangan, padahal di project yang dia udah repeat order. Kenapa? Pembelian pertama itu membahagiakan. Kenapa? Karena itu kepercayaan. Tapi pembelian kedua itu kepuasan. Kenapa? Karena kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada klien di pembelian pertama dia. Jadi Mimin nggak suka banget itu ngeliat ada yang curang dan lain sebagainya. Udah sih paling itu aja sih. Untuk nomor 4 udah pernah dibuat dan karena waktunya juga udah 8 menit, paling di kita tutupkan saja. Untuk 4 cara mencari klien udah pernah dibuat, cuman emang belum detail. Nanti bakal saya coba lebih detailin lagi untuk cara mencari klien. Paling gitu aja sih. Ya udah, Mimin ucapin makasih. Selamat malam dan semoga grup-grup kalian bisa bisa jadi dengan baik.